Oke, langsung saja. Beberapa waktu terakhir, publik sedang menaruh atensi besar pada proses persidangan tersangka kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Novel Baswedan merupakan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencari keadilan untuk tindakan penyiraman air keras terhadap dirinya pada 2017 silam. Lantas, mengapa kasus Novel Baswedan menjadi isu yang terus sangat untuk diperbincangkan bahkan sampai pada babak proses persidangan ini? Sebelum membahasnya lebih lanjut, perlu kita ketahui kembali rekam jejak perjalanan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Baik, untuk pembicara pertama, saya persilakan anggota kelompok saya yang bernama Pelangi. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, rekam jejak kasus penyiraman air keras kepala Novel Baswedan. Kasus ini dimulai pada tanggal 11 April 2017, di mana Novel yang baru saja menjalankan salat subuh di Masjid Al-Ihsan, Jakarta Utara, seketika disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal. Dampak dari penyiraman air keras tersebut membuat kedua mata Novel mengalami kerusakan, luka bakar, hingga terancam kebutaan. Novel pun mulai menjalani berbagai perawatan medis untuk memulihkan kedua matanya. Perawatan medis yang dilakukan Novel pertama kali dilakukan di Jakarta Eye Center, kemudian dirujuk ke klinik Eye and Retina Surgeons Singapura pada 12 April 2017. Catatan medis untuk Novel yaitu adanya luka bakar ringan sampai dengan pada wajah dan kelopak mata serta cedera kimiawi pada kedua matanya. Saat ini Novel juga langsung dirujuk ke Singapore General Hospital untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intens. Setelah menjalani berbagai rangkaian operasi mata di Singapura, Novel kembali ke Indonesia pada 22 Februari 2018 dengan mata kiri yang masih buta. Akhirnya, pada tanggal 5 April 2018, juru bicara KPK, Febri Diansah, mengatakan bahwa hari itu Novel Baswedan dijadikan kembali pulang setelah menjalani operasi mata kedua. Sejak peristiwa penyiraman air terhadap Novel terjadi, polisi sudah bergerak mencari perilaku penyiraman. Pencarian pelaku dilakukan oleh Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian setelah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo. Kapolri kemudian membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polisi untuk mengusut kasus tersebut. Pada 31 Juli 2017, Kapolri Tito Karnavian menunjukkan sketsa wajah dari terduga pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Usai melakukan sketsa wajah dari terduga pelaku penyiraman air keras, melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. Selama beberapa bulan, tepatnya pada 24 November 2017, Kapolda Metro Jaya yang saat ini dijabat oleh Idam Aziz menunjukkan dua sketsa wajah terbaru terduga pelaku penyerangan. Irjen Idam Aziz kala itu menjelaskan bahwa sketsa wajah terduga pelaku diambil selama proses penyelidikan dengan melibatkan 66 saksi selama 2-3 bulan. Sampai disebarkannya sketsa pelaku penyerahan Novel diturunkan, polisi lagi-lagi belum selesai menemukan titik terang keberadaan pelaku. Dari pihak Novel, dirinya mengaku mendapatkan informasi oleh petinggi Polri sebulan sebelum kejadian bahwa akan diserang. Informasi dari petinggi Polri tersebut disampaikan oleh Novel Baswedan saat acara Mata Najwa yang dipadu oleh Najwa Shihab pada 26 Juli 2017 silam. Novel menambah bahwa kala itu petinggi Polri memintanya untuk berhati-hati dan sempat menawarkan penjagaan atau pengawalan. Akan tetapi, saat itu Novel menolak karena dirinya adalah bagian dari KPK. Tahun demi tahun bergulir, memasuki tahun 2019. Pelaku penyiraman air keras kepala Novel Baswedan pun belum segera ditemukan. Akhirnya, Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian
membentuk tim pencarian fakta (TPF) pada 8 Januari 2019. TPF yang diketuai oleh Irjen Idam Aziz ini diharapkan dapat menyelidiki kasus penyiraman air keras dengan tuntas serta berhasil mendapatkan pelakunya. Presiden Joko Widodo kemudian memberikan tenggat waktu selama 3 bulan sampai Oktober 2019 kepada TPF untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi hingga akhir tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo, TPF belum juga berhasil menyelesaikan kasusnya. Kegagalan TPF untuk menguak kasus ini tentunya membuat publik semakin bertanya-tanya akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Bagaimana tidak, proses penyelidikan sudah dilakukan polisi dengan berbagai tim gabungan sejak April 2017. Namun sampai awal tahun 2019, kasus ini belum juga mendapatkan titik terang. Proses pencarian pelaku terus digaungkan tetapi informasi baru berhasil didapatkan. Akhirnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan perpanjangan waktu sampai awal Desember 2019 untuk TPF. Akhirnya, setelah penantian panjang, pada 26 Desember 2019, pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ditangkap. Kedua pelaku penyerangan yaitu RM dan RB yang merupakan anggota polisi aktif. Keduanya pelaku ditangkap oleh tim teknis bersama Kepala Korps Brimob Polri di kawasan Cimanggis, Depok sejak 28 Desember 2019. Kedua pelaku resmi ditahan polisi selama 20 hari setelah dilakukan penahanan. Kedua pelaku tersebut kemudian dipindah dari sel tahanan Polda Metro Jaya ke rutan Bareskrim Mabes Polri. Menurut Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, selain dilakukan berbagai penyidikan, kepolisian juga membentuk tim teknis serta tim pakar. Polri juga bekerja sama dengan instansi forensik dalam proses penyidikan melalui kerjasama dengan berbagai tim dan instansi serta hasil investigasi dari informasi intelijen dihasilkan kedua pelaku penyiraman air keras tersebut. Polisi menyatakan telah melakukan olah kejadian perkara atau rekonstruksi sebanyak 7 kali dan memeriksa terhadap 73 saksi untuk mengungkap kasus ini. Baik, untuk pembicara kedua, saya persilakan anggota kelompok saya yang bernama Alia Fadia. Baik, saya lanjutkan. Kontroversi yang mengiringi persidangan. Sejak awal memang sudah banyak pihak yang meragukan kasus ini bakalan berjalan normal. Bertahun-tahun lamanya, Novel menunggu keseriusan Polri menyelidiki kasus ini dan akhirnya pada Senin 15 Juni, sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi. Sidang tuntunan digelar, jaksa meyakini kedua pelaku bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar. Roni dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP JOAB, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan dan terencana lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat, ujar jaksa saat membacakan surat tuntunan di PN Jakarta, Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 tahun, imbuh jaksa. Dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis dituntut 1 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Tuntutan ini dinilai janggal dan penuh sandiwara. Jaksa menilai Rahmat terbukti menganiaya dengan terencana yang mengakibatkan luka berat karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram Novel. Sementara Roni dinilai terlibat dalam penganiayaan karena membantu Rahmat.
Kedua terdakwa ini dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Meskipun begitu, jaksa menilai tindakan Roni dan Rahmat tak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHO junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalih jaksa adalah terdapat unsur ketidaksengajaan saat Rahmat menyiram cairan asam sulfat yang mengenai dan melukai mata novel. Menurut jaksa, Rahmat sebenarnya berniat menyiramkan cair tersebut ke badan novel. Motif pelaku melakukan penyiraman air keras karena kedua pelaku kesal terhadap sikap novel yang merasa sok jagoan, sok hebat, terkenal dan kebal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada novel dengan cara membuatnya luka berat. Kata jaksa, tuntutan terhadap dua pelaku kekerasan terhadap novel ini seakan menggambarkan buruknya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dalam sebuah video, novel turut menanggapi tuntutan ringan dua terdakwa. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping, kata novel. Tuntutan 1 tahun ini pun membuat publik bertanya-tanya, mengapa kejahatan sedemikian terancam ini hanya dijatuhi hukuman ringan. Peneliti dan Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Senior Rohman membeberkan kejanggalan alasan jaksa. Menurut umum, JPU yang hanya menuntut penyerang novel Baswedan ini tahun penjara menurut alasan JPU tersebut sangat janggal karena JPU beranggapan bahwa pelaku tidak sengaja menyiram air keras dan mengenai wajah novel. Padahal kedua pelaku adalah anggota Polri yang tentunya memiliki kemampuan khusus. Menurut saya itu tidak logis karena menurut saya itu suatu bentuk penyerangan terencana di mana ada survei dari pelaku dalam mengamati kegiatan rumah dan lingkungan novel upaya saat berbincang dengan Detikom Senin 15 Juni. Tim advokasi novel Baswedan memberikan tanggapan dengan menyebut ada 9 kejanggalan dari jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK novel Baswedan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anggota tim advokasi novel Kurnia Ramadan mengatakan, 1. Kejanggalan pertama ialah dakwaan jaksa menurut umum JPU yang menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap novel hanya dinilai sebagai penganiayaan biasa dan tak berkaitan dengan pekerjaan novel sebagai penyelidik KPK. Menurut tim advokasi, dakwaan tersebut bertentangan dengan tuntutan tim pencari fakta bentukan Polri yang menyatakan penyiraman air keras terhadap novel berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani novel. Dalam dakwaan JPU tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap novel Baswedan. Patut diduga jaksa sebagai pengendali penyelidikan satu skenario dengan kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapang, kata Kurnia. Kedua, tim advokasi menilai JPU tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan malah membela kepentingan para terdakwa. Menurut tim advokasi, hal ini terlihat dari dakwaan JPU yang membuat air yang disiramkan ke novel merupakan air aki, bukan air keras. Pernyataan itu dinilai sesaat karena novel sudah terbukti disiram air keras yang mengakibatkan novel kehilangan penglihatannya. Dalam persidangan yang dihadiri novel, pertanyaan jaksa terlihat tidak memiliki arah yang jelas. 3. Majelis hakim dinilai pasif dan tidak objektif dalam kebenaran. Tim advokasi menilai hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh, khususnya untuk membuktikan bahwa penyerangan dilakukan secara sistematis.
Hal ini terlihat dari sidang pemeriksaan novel. Saat itu, hakim terbatas menggali fakta dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa, penyerangan, dan dampaknya. Namun, hakim tidak menggali informasi terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan yang disebutkan novel saat bersaksi. Keempat, para terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi kuasa hukum dari Polri. Tim advokasi menilai hal ini jangan karena kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan kejahatan yang mencoreng institusi kepolisian. Tim advokasi khawatir pembelaan oleh institusi Polri dapat menghambat proses hukum untuk membongkar kasus penyerangan ini lebih jauh yang diduga melibatkan petinggi kepolisian. Terdapat konflik kepentingan yang nyata yang akan menutup peluang membongkar kasus ini secara terang-terangan dan menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku lapang namun juga otak pelaku kejahatan, kata Kurnia. Kelima, tim advokasi menduga adanya manipulasi barang bukti di persidangan. Barang bukti antara lain rekaman CCTV yang dihiraukan oleh penyelidik hingga dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting. Tim advokasi juga mempersoalkan sidik jari yang tidak teridentifikasi pada gelas dan botol yang dijadikan alat penyiraman terhadap novel. Selain itu, ada keanehan dalam barang bukti. Baju muslim dikenakan novel pada saat kejadian ditunjukkan pada sidang tanggal 30 bulan April 2020. Baju yang pada saat kejadian utuh dalam persidangan ditunjukkan hakim dalam kondisi terpotong sebagian di depan. Diduga bagian hilang terdapat bekas dampak air keras, kata Kurnia. Keenam, jaksa dinilai mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman. Jaksa dinilai mengarahkan dakwaan bahwa air yang menyebabkan kebutaan novel bukan air keras. Ketujuh, kasus kriminalisasi novel yang kembali diangkat. Tim advokasi menyebut terdapat pergerakan untuk memojokkan novel dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu. Selama proses peradilan berjalan, padahal sudah berulang kali ditegaskan berdasarkan temuan Ombudsman tahun 2015 bahwa terdapat rekayasa dan manipulasi pada tudingan tersebut, kata Kurnia. Kedelapan, dihilangkannya alat bukti saksi dalam bekas persidangan. Tim advokasi menyebut terdapat saksi kunci yang telah memberi keterangan ke pihak kepolisian, Komnas HAM, dan TGPF, namun berkas BAP-nya tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan persidangan. Menurut tim advokasi, hal ini merupakan upaya sistematis untuk menghentikan upaya membongkar kasus penyerangan Novel Baswedan secara terangan. Ini tentu sangat merugikan proses persidangan yang seharusnya dapat mendengar keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan petunjuk untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Kesembilan, ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang tampak dikoordinasikan untuk menguasai ruang persidangan dalam sidang pemeriksaan saksi korban tanggal 30 April 2020, sehingga publik maupun kuasa hukum dan media yang meliputi tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan. Ucap Pia. Sekian. Selanjutnya, untuk pembicara ketiga, saya persilakan anggota kelompok saya yang bernama Aditya Nugraha. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan cerita kasus persidangan Novel Baswedan. Membandingkan tuntutan JPU dalam kasus penyiraman air keras. Tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum terhadap kedua pelaku penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan, yaitu selama 1 tahun sangatlah tidak adil dan terkesan melindungi terdakwa, yang mana seharusnya fungsi JPU adalah mencari segala bukti-bukti yang terdapat memberatkan terdakwa. Apabila kita melihat kembali dan membandingkan kasus-kasus penyiraman air keras serupa, contohnya kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka Ruslam kepada istri dan mertuanya pada 18 Juni 2018 lalu, dan
dituntut oleh 8 tahun penjara oleh JPU yang akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Pekalongan. Atau kasus penyiraman air keras pada Oktober 2018 yang dilakukan secara tidak langsung oleh Rika Sonata kepada suaminya dengan cara menyewa preman, yang dalam pengadilan Rika Sonata dituntut oleh jaksa selama 10 tahun dan pada akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun oleh penjara majelis hakim. Dan tentu sangat berkebalikan dengan tuntutan yang hanya setahun yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Apabila kita meninjau kembali dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku penyiraman air keras sebelum Novel Baswedan, yaitu Ruslam yang menyiram air keras dan mertuanya, dan juga Rika Sonata menyiram air keras, keduanya dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Maka seharusnya pasal tersebut juga harus dikenakan terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dikarenakan luka berat yang dialami oleh korban yang menyebabkan sebelah matanya mengalami cacat seumur hidup. Namun dakwaan primer yang memuat pasal 355 ayat 1 tersebut digugurkan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk penganiayaan berat yang menyebabkan mata sebelah kiri korban mengalami kebutaan, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan ke badan. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata sebelah kiri hingga cacat permanen, ujar saksi saat pembacaan tuntutan. Jaksa menuntut umum akhirnya dalam surat dakwaan menuntut terdakwa RB dan RK dengan pasal 353 ayat 2 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya JPU memutuskan untuk menuntut kedua terdakwa berupa hukuman penjara selama 1 tahun. Pihak jaksa penuntut umum berdalih bahwa selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya karena pertama, yang bersangkutan mengakui terus terang di dalam persidangan. Terus kedua, yang bersangkutan meminta maaf dan menyesali perbuatan, dan dia secara tidak langsung di persidangan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Novel Baswedan dan meminta maaf institusi polisi, ujar salah satu jaksa usai persidangan. Sekian. Selanjutnya, untuk pembicara keempat, saya persilakan anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Saiful Prayoga. Mempertanyakan keabsahan tuntutan JPU. Digugurkannya dakwaan primer pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat secara berencana oleh jaksa penuntut umum patut dipertanyakan. Pasalnya, jaksa berdalih bahwa pelaku tidak bermaksud dan berniat melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kebutaan permanen terhadap Novel Baswedan. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah jaksa penuntut umum mengetahui bahwa terdakwa memang tidak sengaja melakukan penyiraman ke daerah wajah? Apakah tolok ukur yang membuktikan bahwa pengakuan dari terdakwa adalah benar? Hal ini seakan-akan menjadi pengakuan subjektif dari terdakwa sebagai bukti yang mana dalam persidangan ini tidaklah dibenarkan, dan seakan-akan JPU malah terkesan menjadi pengacara dari terdakwa. Selain itu, yang dapat dipertanyakan adalah alasan putusan JPU yang menuntut pidana penjara 1 tahun yang merupakan pidana paling ringan dalam pasal 3353. Salah satu alasan dari JPU adalah terdakwa yang telah mengabdi di institusi Polri selama 10 tahun. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa karena
terdakwa adalah anggota Polri, maka terdakwa pantas mendapatkan keinginannya yang dalam hal ini jaksa penuntut umum telah mencederai prinsip equality before the law, persamaan di mata hukum. Sekian. Maka dari itu, berdasarkan uraian konferensi di atas, kami dari kelompok penerus hukum menyatakan sikap untuk 1. Mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum serupa kasus yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. 2. Meminta lembaga dan institusi terkait untuk mengaji ulang putusan hukum terhadap terdakwa. Dan yang ketiga, menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dengan pidana pasal 355 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.